Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada hari ini kami dapat kembali diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Namun Tuhan, kami juga pada hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan agar dapat kami memahami firman Tuhan dan serta melakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jika seseorang masuk ke dalam kumpulan dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat baik ini. Sedangkan pada orang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia? Oleh karenanya kamu menjadi milik Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah bermuka dua. Istilah bermuka dua merupakan sebuah istilah yang sering kali kita dengar, sering kali kita lihat juga dalam kehidupan kita. Nah, istilah bermuka dua ini Bapak Ibu mengacu kepada seseorang yang tidak memiliki hati yang tulus. Mereka menunjukkan sikap yang berbeda di depan orang-orang yang berbeda juga. Tujuannya apa? Tujuannya mereka seringkali untuk mendapatkan suatu keuntungan atau simpati dari masing-masing pihak. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan sifat yang munafik, yaitu menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya di dalam hati dan menampakkan sesuatu yang berbeda di luar pribadi manusia tersebut. Nah, Bapak Ibu, sifat seperti ini tentu merupakan sifat yang tidak baik. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan diajak untuk meninggalkan sifat seperti ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka ditegaskan dalam firman Tuhan pada hari ini, Yakobus pasal 2 ayat 1-7. Pada bagian ini Bapak Ibu kita membaca bahwa sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk tidak memperlakukan sesama kita dengan pilih kasih, baik kepada mereka yang kaya ataupun kepada mereka yang miskin. Karena jangan sampai Bapak Ibu, karena keinginan kita untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita, lalu kita memperlakukan mereka dengan berbeda. Siapapun Bapak Ibu orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, haruslah kita sebagai anak-anak Allah, kita melayani dan memperlakukan baik setiap orang, termasuk mereka yang mungkin dalam pandangan manusia dianggap rendah, miskin secara finansial dan kepemilikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diperkenankan untuk memiliki sikap bermuka dua dalam kehidupan ini. Sikap seperti ini bukanlah bentuk kesaksian baik bagi sesama kita. Sekalipun setiap orang memiliki perbedaan satu dengan yang lain, Bapak Ibu, kita tetap harus dapat menunjukkan sikap yang sama kepada mereka. Jangan sampai kepada yang satu kita menaruh hormat, kepada yang lain kita merendahkan, atau kepada yang satu kita memuji-muji, dan kepada yang lain kita menjatuhkan mereka. Karena sikap seperti ini tidak boleh kita teruskan dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama mengingat, kita sama-sama ingat bahwa hidup kita
dalam pergumulan dengan orang lain, haruslah kita jadikan kesempatan ini untuk memberi kesaksian baik kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita bersikap baik kepada semua orang. Jangan membeda-bedakan kepada setiap orang yang kita temui dalam lingkungan kita. Baiklah kita menebarkan kasih kepada mereka yang Tuhan hadirkan juga dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita, justru nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian, Bapak Ibu, ketika kita tidak memperlakukan seseorang itu berbeda-beda, ya, kepada satu orang ini kita melakukan kasih, kepada yang ini kita menghinanya, kita mau bersama-sama seperti apa yang dipesankan oleh Yakobus kepada kita. Kita harus menyamakan setiap orang, apapun status sosialnya, apapun latar belakangnya. Karena itu adalah tugas anak-anak Allah. Kita diutus untuk bersama-sama bersaksi, saling menolong, saling membantu. Itulah yang menjadi tugas kita. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan kita hari ini dapat menolong kita semua dalam bagaimana kita berlaku atau menunjukkan sikap kita sebagai anak Allah kepada kepada sesama kita manusia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, memang seringkali kami sulit untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Mungkin itu karena adanya rasa kesal dalam hati kami, adanya kesombongan dalam hati kami, adanya keegoisan, serta dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami sulit sekali ya Tuhan untuk dapat memperlakukan sesama kami sama seperti apa yang kami lakukan terhadap diri kami, saling mengasihi. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun setiap langkah kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan serta kesehatan, agar kami dapat terus bersyukur dan mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.